Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Meski kabur dan bersembunyi di sawah, dua pengedar sabu-sabu di Padang berhasil ditangkap polisi. Seorang perwira polisi di Pariaman ditabrak pengendara sepeda motor saat menggelar razia. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selidiki kasus korupsi pengadaan bantuan sapi untuk petani. Kasus penyakit mulut dan kuku di pesisir selatan terus menyebar. Dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten itu, 12 kecamatan sudah pandemi. Hingga Jumat lalu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencatat hampir 2.000 ekor ternak terpapar penyakit mulut dan kuku. Dari jumlah tersebut, 125 ekor kerbau, 25 ekor kambing, dan sisanya sapi. Dari catatan petugas, hanya 8 ekor ternak yang mati akibat PMK, 7 ekor di Nagari Aur Duri, Kecamatan Suranti, 1 ekor di Kecamatan Bayang Utara. Ini juga sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang disampaikan Wali Nagari Aur Suranti, yang memperoleh laporan 24 ekor ternak warganya yang mati akibat PMK. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pesisir Selatan, Sri Rita Setiawati, ternak yang terpapar PMK dengan kondisi parah boleh dipotong paksa dan dikonsumsi. Namun Pemda Kabupaten Pesisir Selatan tidak menyediakan dana untuk kompensasi atau penggantian. Kami sudah konfirmasi kepada dokter hewan setempat. Itu kalau yang melapor kepada dokter hewan ada sebanyak 7 ekor. Dan dari data yang diberikan oleh Pak Wali, sebanyak yang 24 itu beberapa memang sudah diobati oleh dokter hewan tersebut dan ada juga yang dijual. Tetapi yang melapor mati hanya 7 ekor. Kalau untuk ketentuan potong bersara ini kan kalau ternak benar-benar tidak bisa disembuhkan lagi. Artinya kondisinya dengan penyakit PMK ini sudah parah, maka itu kan dibolehkan untuk dipotong. Tapi kalau untuk kompensasi sampai saat ini kami belum mendapat aturan yang mengarah ke sana. Untuk mengobati ribuan ternak yang terpapar PMK, petugas kesehatan hewan membutuhkan obat-obatan yang ketersediaannya sangat terbatas di pesisir selatan. Sedangkan untuk memutus mata rantai penyebaran, diperlukan vaksinasi bagi ternak yang belum terjangkit. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Tim Raja Wali dari Satres Narkoba Polresta Padang Jumat malam terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 orang pengedar sabu-sabu di kawasan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Dalam pengejaran ini petugas berhasil menemukan 2 orang pelaku yang tengah bersembunyi di sawah yang berlumpur. Kedua pelaku ditangkap polisi saat tengah bertransaksi. Ketika mengetahui kehadiran polisi, mereka pun kabur ke persawahan yang ada di daerah itu. Agar pelariannya sempurna, di persawahan itu mereka pun berpisah. Kedua pelaku ini yakin bisa lolos dari kejaran petugas, karena lokasi di persawahan itu gelap gulita dan polisi yang mengejar tak mengetahui medan. Tapi dugaan mereka meleset. Meski bermodalkan penerangan ala kadarnya, satu persatu pelaku berhasil ditangkap polisi. Saat ditangkap, pelaku berbaring dan menimbun badannya dengan lumpur agar tak terlihat polisi. Dari tangan kedua tersangka, petugas menemukan barang bukti 1 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan barang bukti lainnya berhasil dibuang pelaku. Karena lokasi gelap gulita, sabu-sabu yang dibuang pelaku tak berhasil ditemukan polisi. Bagi polisi, 1 paket sabu-sabu yang berhasil disita telah cukup untuk dijadikan barang bukti yang akan mengantarkan kedua pelaku ini ke penjara. Melakukan transaksi narkoba terhadap salah satu
pemilik. Namun pada waktu itu kami mengalami kesulitan karena dia sempat melarikan diri ke sawah-sawah, pematang sawah. Namun pada waktu itu kami berhasil mengamankan pelaku beserta satu paket sabu-sabu. Betul, kami sempat kejar-kejaran dengan pelaku itu melalui pematang sawah. Namun para pelaku berhasil kami amankan. Kini, kedua pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui pemasok besar sabu-sabu kepada mereka berdua. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang polisi ditabrak pengendara sepeda motor saat menggelar razia di Jalan Raya Padusunan, Kecamatan Pariaman Selatan pada Sabtu pekan lalu. Akibatnya, Ibda Afrizon harus dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil di Padang karena menderita luka berat. Sedangkan pelaku, Gilang, hanya menderita luka di kepala dan tangannya. Menurut Kapolres Pariaman, peristiwa itu berawal saat polisi berupaya menghentikan sepeda motor yang melaju di Jalan Raya Padusunan. Pengendara yang kaget menemukan polisi razia berusaha untuk kabur. Rencananya pengendara akan balik arah, tapi tak mungkin dilakukan karena ada beberapa polisi yang sebelumnya berhasil dilewatinya. Sedangkan di hadapannya hanya ada satu polisi yang menghadang. Tak mau sepeda motornya ditahan karena tak memiliki surat-surat, pengendara ini pun nekat dan melaju dengan kencang. Harapannya polisi tersebut akan minggir karena takut ditabrak. Tapi dugaan Gilang tak terbukti. Afrizon, sang polisi, justru menghadangnya. Tapi dugaan Gilang tak terbukti. Afrizon, sang polisi, justru menghadang laju sepeda motor Gilang. Akibatnya, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Sepeda motor yang dikendarai Gilang terpental. Polisi yang ditabrak jatuh berlumuran darah. Gilang sendiri juga terpental beberapa meter dan terguling di jalan raya. Ada sepeda motor trondol yang dikendarai oleh saudara Gilang, tidak mau diberhentikan, justru mau menabrak Bribtu Pahing. Lalu di stop nggak mau berhenti, justru tambah tancap gas dan mengakibatkan tabrakan, yaitu sepeda motor tersebut menabrak kanit patroli kami. Setelah menggelar perkara ini pada Sabtu petang, polisi melimpahkan kasusnya ke Satreskrim karena peristiwa ini dianggap ada unsur kesengajaannya. Tersangka dikenai pasal berlapis tentang penganiayaan, melawan petugas, serta tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Program bantuan sapi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 lalu untuk petani di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat berbuntut panjang. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mencium adanya kasus korupsi dalam proses pengadaan sapi-sapi tersebut. Hal itu terungkap pada saat ekspos tahunan Kejati Sumatera Barat pada hari ulang tahun Adiaksa ke-62 di Padang, hari Jumat pekan silam. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, tim penyelidik menemukan ada indikasi penyimpangan pengadaan sapi yang tak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Diduga terjadi perubahan spesifikasi lebih dari 2.000 ekor sapi. Ada 4 perusahaan rekanan yang melakukan pengadaan ini yang akan diperiksa. Untuk tahap awal, pekan depan, penyidik Kejaksaan Tinggi akan memeriksa pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat. Sudah ada panggilan ke PPK dan PPTK-nya, kan Pak SP sudah jelaskan. Dan kita ya tetap apa yang kita temukan dan berkembang dalam pemeriksaan kita akan tindak lanjuti, itu aja sih. Tidak ada indikasi sudah. Berapa sudah. nilainya Pak? Kalau nilai masih nggak bisa lah, karena itu kan nanti kalau saya sampaikan sekarang ternyata berubah besok kan nggak enak. Mungkin nanti ya minta waktu lah sekitar 2 minggu mungkin ya perkembangannya lah seperti itu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat masih belum menyebutkan nilai kerugian negara.
Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi ini telah dilakukan sejak 25 Maret lalu sesuai surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Jaksa Tinggi Sumatera Barat berdasarkan pengaduan masyarakat. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.